Salam semuanya. Jadi semangat yuk. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Gimana nih kabar teman-teman? Pasti sehat kan? Pasti luar biasa ya. Yuk sekarang kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Kami sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan ada lawatan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, mengarahkan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Oh haleluya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pesan Tuhan. Pesan Tuhan buat kita adalah hati-hati tersandung. Nah, hati-hati tersandung. Kita mau lihat firman Tuhannya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Kak Marbun nanti akan bacakan untuk kita semuanya. Jadi perhatikan baik-baik Alkitabnya, kita sama-sama belajar. Dikatakan seperti ini adik-adik. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, di dalam ayat ini adik-adik ada 3 penekanan penting yang Kak Marbun pelajari dan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama dikatakan adalah berusaha sungguh-sungguh. Nah, kata berusaha ini apa adik-adik? Apa yang harus kita usahakan? Yang kedua dikatakan teguh dalam panggilan dan pilihan. Ternyata Tuhan memanggil setiap kita. Ada pilihan-pilihan yang kita pilih di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga di sana dikatakan kamu tidak akan tersandung. Apa bisa anak-anak Tuhan tidak tersandung? Nah, kita mau belajar bersama-sama.
Nah, adik-adik, puji Tuhan kalau kita setiap minggu Tuhan tuntun kita bersyukur Tuhan selalu memberikan pesannya untuk setiap kita. Artinya adalah kita bersyukur bahwa Tuhan mau arahkan kita. Tuhan mau bawa kita kepada tujuannya itu sendiri. Tetapi Tuhan kasih peringatan-peringatan. Tuhan kasih perintah-perintah kepada setiap kita. Artinya itu penting. Betul adik-adik? Nah, kamu mau tanya setiap kita, ada yang tahu apa itu tersandung? Nah, kalau adik-adik belum paham, nanti tinggal dilihat videonya. Nah, tersandung itu adik-adik sesuatu yang menyakitkan, sesuatu bisa berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Betul nggak adik-adik? Kabar mau tanya, apa penyebab seseorang bisa tersandung? Ayo. Biasanya adik-adik, biasanya adalah suka terburu-buru. Ya kan? Suka tidak memperhatikan. Ya kan? Suka tidak fokus. Adik-adik pernah lihat kuda pakai kacamata? Apa tujuannya kalau kuda pakai kacamata? Buat gaya-gayahan atau apa adik-adik? Supaya jalannya fokus, supaya jalannya bisa lurus dan sebagainya. Nah, Tuhan pun sama adik-adik. Tuhan kasih perintah ini kepada setiap kita. Hati-hati tersandung. Supaya apa? Supaya kita nggak jatuh, supaya kita tidak tergelincir. Nah, adik-adik, pagi hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah dikatakan di dalam firman Tuhan, ingat panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Ingat panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kak Marbun, emang apa panggilan saya? Apakah Tuhan sudah memanggil saya atau belum? Seperti apa saya supaya tahu tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap? Adik-adik, kita mau belajar bersama-sama. Nah, Rasul Petrus dipanggil Tuhan pada saat itu menjadi penjala manusia. Wow, itu panggilan yang luar biasa. Karena sebelumnya Petrus sebagai penjala apa? Penjala ikan. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada panggilan yang baru. Panggilan yang baru itu apa? Panggilan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Menjala itu bukan pakai jala seperti ini adik-adik ya, tapi membawa orang yang belum percaya kepada Kristus. Setiap orang adik-adik ada panggilannya masing-masing. Contoh, Yeremia dipanggil Tuhan. Di dalam firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan apa adik-adik? Dari sejak kandungan Tuhan sudah memilih dia, menguduskan dia untuk apa? Untuk sebuah tugas, untuk sebuah panggilan. Wah, artinya adik-adik, jangan mengatakan aku nggak tahu panggilan saya Kak Marbun apa. Kak Marbun sama sampaikan bahwa Tuhan sudah memanggil kita dari sejak kandungan. Ada satu tokoh Alkitab lagi adik-adik yang namanya Simson. Ada yang tahu namanya Simson? Dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5 dipanggil Tuhan sebagai Nazir Allah. Nazir Allah kalau Kak Marbun pelajari sebagai orang yang dikhususkan. Nazir Allah itu seorang yang dikhususkan, tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita pernah belajar adik-adik, Simson pernah jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia tidak berpegang pada firman Allah. Simson tidak berpegang pada panggilannya di dalam Tuhan. Akhirnya apa? Dia tergelincir, dia terjatuh, dia tersandung. Adik-adik mau? Adik-adik jangan pilih untuk tersandung. Makanya Tuhan kasih pesan ini, mengingatkan kita, ingat panggilanmu. Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu poin yang pertama adik-adik. Kita harus ingat apa yang menjadi panggilan kita. Panggilan kita adalah mau jadi berkat bagi orang lain. Amin. Mau jadi berkat buat teman-teman kita, buat papa mama, buat orang-orang di sekitar kita. Nah, kita mau jadi berkat. Nah, yang kedua adalah ingat akan pilihan. Pilihan yang di sini adalah pilihan-pilihan yang tepat, pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gak boleh adik-adik pilihannya apa? Mau mencuri, gak boleh. Pilihannya mau nyontek, gak boleh. Pilihannya adalah kita semakin
semakin melakukan kebenaran firman Tuhan, kita semakin mendekat kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, ada cerita yang menarik. Rasul Petrus ini adik-adik pernah gagal dalam mengiring Yesus. Kenapa dia gagal? Kegagalannya adalah dia tidak mau pegang apa yang menjadi pilihannya. Kamar Bung saya sampaikan, kalau hari ini kita mengaku gini, hari ini saya mau percaya kepada Kristus, minggu depan harus tetap percaya, bulan depan harus tetap percaya, bahkan sampai akhir hidup kita tetap percaya. Adik-adik, kita pernah, mungkin adik-adik pernah dengar cerita mungkin, kok ada orang-orang percaya tiba-tiba meninggalkan Tuhan? Kok ada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tiba-tiba kok tidak menyembah Tuhan, gak berdoa lagi, gak baca firman Tuhan lagi? Kenapa adik-adik? Karena tidak mau pegang pilihannya. Kamar pun mau pilih gini, Tuhan saya mau beriman kepada Kristus. Sampai selama-lamanya, Kamar pun harus tetap pegang itu. Pilihan yang tepat. Misalnya kita pilih, Kamar pun saya mau berjanji untuk baca firman Tuhan. Lakukan itu secara terus-menerus. Kamar pun saya mau berjanji untuk selalu berdoa sama Tuhan, mau menyembah Tuhan. Lakukan itu adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau pilihannya gini adik-adik, saya gak mau dengar dari orang tua, itu pilihan yang salah. Kamar pun saya hari ini memutuskan lagi tidak mau lagi berdoa, tidak tepat. Pilihan yang tepat adalah ketika kita memutuskan sesuatu dan kita komitmen setia melakukannya. Kita melakukannya dengan sebuah ketaatan. Itulah yang dikatakan teguh dalam pilihan. Kalau kita belajar sekarang, Kamar pun saya mau berjanji mau taat, pilih itu dan lakukan itu terus menerus. Jadi gampang banget adik-adik dengar baik-baik, gampang banget buat orang-orang terpeleset, tergelincir, tersandung akibat tidak mau pegang pilihannya itu. Sangat mudah seseorang jatuh karena tidak teguh dalam panggilannya. Ya kan? Main-main sama Tuhan. Kamar Bung sampaikan, ini penting buat setiap kita. Kalau Tuhan kasih pesan ini hati-hati tersandung, artinya gini, jangan-jangan sudah mulai ada orang yang kendor, mulai menjauh dari Tuhan, mulai tidak memperhatikan rambu-rambu lagi adik-adik. Alah udahlah, mama kan nggak lihat saya jadi nggak usah berdoa. Guru-guru saya kan nggak melihat saya belajar apa enggaknya. Nggak seperti itu. Ingat, kita selalu diajarkan pesan Tuhan buat setiap kita. Jadi adik-adik di rumah, perhatikan baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan. Hati-hati tersandung. Pesannya jangan mau tersandung. Kamar pun nggak mau tersandung. Ya, kalau Tuhan kasih ini buat kita, artinya sangat penting. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan judulnya apa yuk? Hati-hati tersandung. Nah, sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Aktivitas kita adalah membuat lampion. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat lampion adalah yang pertama tentunya balon. Balon kita tiup sesuai ukuran yang adik-adik pingin. Nah, mau yang besar, mau yang kecil atau sedang bebas. Kemudian alatnya yang lain, lem. Selanjutnya tali rami seperti ini ya. Selanjutnya gunting, kemudian spidol, dan terakhir jangan lupa lampu dengan talinya ya, lampu seperti ini. Oke, nah langkah selanjutnya kita buat lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih lem di sekitar balon ini. Semuanya dikasih lem. Setelah sudah dilem seperti ini, kemudian kita rekatkan tali. Kita rekatkan bebas mau seperti apa. Pokoknya yang penting penuh dulu di sekeliling lingkaran tadi. Jangan melebihi lingkaran tadi ya adik-adik. Dan hasilnya seperti ini adik-adik ya. Nah, setelah selesai direkatkan ke balonnya, kita tunggu beberapa menit sampai lemnya rada kering ya. Setelah selesai, setelah kering, kemudian kita keluarin balonnya. Caranya adalah ditusukin ya, atau pakai apa? Pakai benda-benda tajam gitu ya.
Nah adik-adik, tadi setelah dikempesin hasilnya seperti ini ya. Nah kita rapiin seperti ini supaya bagus. Nah adik-adik, lubang yang kita buat tadi seperti ini, itu fungsinya adalah supaya kita bisa masukin bolam ini ke dalamnya ya. Nah kemudian kita masukin bolamnya ke dalam. Adik-adik, sekarang kita akan coba lampu lampionnya ini di tempat yang gelap. Nah adik-adik, hasilnya seperti ini. Tujuannya adalah lampu lampion ini seperti pesan Tuhan di minggu ini. Hati-hati tersandung. Nah, supaya kita tidak tersandung, makanya kita membutuhkan terang firman Tuhan yang menjadi panduan kita supaya kita tidak tersandung. Demikian aktivitas kita hari ini. Selamat jadi terang, jadi berkat. Hati-hati tersandung. Tuhan Yesus memberkati.